Ada 5 ya, level kebebasan finansial dan gue yakin kalian di sini banyak yang bahkan belum lewat level pertama. Di video kali ini ya, gue akan bahas gimana caranya, lu bahkan gue kasih tahu nanti step by step-nya lu bisa naik dari level 1 sampai level 5, yaitu level yang terakhir dari financial freedom. Nanti kita akan definisikan setiap level dan cara naik levelnya itu bagaimana. Ini adalah topik yang sebenarnya gue pengen bahas dari dulu. Dan ini adalah perjalanan gue pribadi juga. Karena gue ibaratnya orang yang pernah ya mulai di posisi kalian. Gue pernah mulai berada di titik nol. Ya, gue pernah jualan sedotan di pinggir jalan sampai sekarang punya aset triliunan. Jadi gue tahu jelas gimana cara naik levelnya dan apa aja yang lo ekspektasikan di setiap level. Level yang pertama ini kita sebutnya survival. Ya, survival ini kalian bertahan hidup. Lu cuman mikirin kapan kira-kira bisa dapat gaji ke depan. Ya, jadi kalau kalian hidupnya masih begini, ini masih di era survival. Di sini lu belum bisa menikmati yang namanya hidup, ya. Jadi pikiran lu tuh jarang tenang, jarang kosong. Pikiran lu selalu diisi sama apa? Cicilan. Ya, biasanya cicilan rumah. Gimana ya caranya gue bayar kontrakan bulan depan? Gimana caranya gue bayar cicilan motor? Gimana caranya gue bayar cicilan mobil? Otak lu ini penuh ya dengan jeratan-jeratan finansial dan lu biasanya nggak sabar untuk nunggu, oh kapan nih gaji gua kok belum cair ya tanggal segini. Dan banyak yang keliru, banyak yang kira survival ini soal masalah gaji. Gua tahu persis gitu, ada orang yang bahkan punya gaji 50 juta aja dia masih di survival. Kenapa? Karena dia ketika gajinya 50 juta, cicilan rumahnya itu 35 juta gitu. 10 juta cicil mobil, sisa tinggal 5 juta. Ini sama nih, orang yang kayak ini survival sama seperti orang yang gajinya UMR dan survival dengan cara yang sama. Lu harus tahu ya, uang itu ada ilmunya. Dapat uang adalah sebuah game. Orang yang lebih kaya dari lu tuh tahu hal yang lu tidak tahu. Jadi kalau lu masih di era survival ini, lu harus banyak dengerin sama orang yang lebih kaya dari lu. Ibarat di level ini lu tuh nukerin waktu untuk dapetin kepastian. Ya, lu cari obat bius yang namanya gaji. Jadi lu ngerasanya nyaman nih. Oke, dengan apa yang gue punya, ya kan kira-kira gue bisa bayar ini cukup, nggak ada sisanya. Di era survival ini biasanya lu susah untuk nabung. Ini sistem perbudakan modern di mana lu dikejar-kejar sama yang namanya riba, ya. Jadi otak lu isinya cuma riba, cicilan ini, cicilan itu, bayar kartu ini, bayar itu. Dan yang fatal di level ini, lu kan nggak punya uang tabungan sama sekali ya. Jadi ini ibarat lu cuma bayar dari waktu ke waktu gitu. Lu benar-benar terperangkap ya di siklus waktu ke waktu. Ketika lu berada di level ini, yang paling fatal adalah hidup itu kadang ngelempar kita hal yang kita nggak sadar gitu. Gue sebutnya hidup kadang ngelemparin kita tai. Ketika hidup ngelemparin kita tai, contohnya, adik lu sakit, orang tua lu, papa lu sakit, nyokap lu sakit, gitu. Apa yang lu bisa lakukan di titik itu? Jawabannya nggak ada, karena lu masih di era survival. Satu kejadian hidup itu ngelemparin tai, karena hidup tuh selalu, ya, ini lu bisa pegang omongan gue, hidup tuh kadang ngelemparin kita tai yang tak terduga. Ketika dilemparin satu tai ke lu bisa bener-bener masuk dalam jurang, ya. Lu udah masih punya tumpukan cicilan, orang tua lu sakit, lu harus ngutang lagi untuk biayain mereka, ini hutangnya jadi tambah besar dan ini akan jadi beban yang luar biasa ke hidup lu. Cuman cukup satu kejadian sial di hidup lu, udah hidup lu selesai. Nah, keluar dari zona survival ini, senjatanya itu cuma 3 ya. Yang pertama, lu harus punya budget. Artinya apa? Lu harus catat dengan jelas. Ini memang tidak gua lakukan di level gua sekarang, tapi zaman gua masih survival, ketika gua awal-awal dapat duit, gua tuh bikin budget dan gua ikuti budget gua. Orang yang punya rencana, itu lebih mungkin nyampe ke tujuannya dibanding orang yang nggak punya rencana sama sekali. Kalian hidup ini tuh butuh rencana, ya, butuh rencana, butuh aksi. Jadi lu bikin budget, lu hitung, ya, gaji saya sekian, pengeluaran saya harus sekian. Saya mau coba sisihkan at least 10% dulu. Jadi ketika lu punya budget ini, lu ikutin budget lu bulan depan. Jangan budget lu itu misalnya untuk makan 2 juta, terus lu kepikiran, oh ini karena diajak teman ada 150.000. Jangan. Ikutin budget. Kan lu di level 1 survival. Step 2 ya, lu harus perang secara total sama semua hutang-hutang lu. Ini banyak yang keliru, ketika dia masih survival, dia mau coba untuk berinvestasi. Padahal dia masih punya tumpukan hutang nih, ya. Jadi kalau lu punya hutang, contohnya ada hutang 5 juta nih sama orang A. Ada hutang 15 juta nih, kartu kredit. Ada hutang 50 juta, ya, misalnya untuk yang lain lagi. Walaupun bunganya paling besar misalnya kartu kredit, lu bukan lunasin yang kartu kredit dulu. Lu lunasin adalah hutang yang paling kecil. Jadi 5 juta dulu, 15, lalu 50. Ya. Ini berapapun angkanya, misalnya 3, ada 5, lu selesaikan dari yang paling kecil. Ya. Karena secara mentalitas manusia, ketika lu berhasil selesaikan satu hutang, lu kan pede untuk bisa selesaikan hutang yang lain.
Jadi step 1 lu harus punya budget, step 2 lu harus perangin hutang-hutang lu. Dan yang ketiga lu bangun fondasi kecil ya. Ini ibaratnya kita sebutnya fondasi ya. Ketika lu punya fondasi ini, lu akan hidup lebih nyaman. Fondasi ini adalah uang tabungan lu ya. Ini tidak perlu diinvestasikan dulu, at least lu ada 10 juta gitu di tabungan. Angka yang lu nyaman terserah, mau lu misalnya gaji 50 juta, angkanya misalnya 100 juta terserah. Tapi lu harus punya fondasi. Jadi 3, senjata cuma 3. Nggak ada cara lain ya, ini nggak ada cara lain untuk keluar. Lu harus lakukan 3 ini. Ini nggak masalah gaji lu berapa, nggak masalah income lu berapa, ini masalah mindset. Karena banyak orang gajinya 50 juta, kayak gue bilang tadi, dia cicil rumah 30 juta. Dia cicil mobil 10 juta. Uangnya sisa 10 juta, itu udah stres dia abis itu. Setelah lu terapin 3 basic tadi, lu akan naik ya. Ke namanya financial stability gitu. Ini level mulai stabil gitu. Lu nggak terlalu ngarep sama gaji kayak bulan ke bulan. Lu nggak terlalu ngarep sama misalnya, oh harus dapat bonus untuk lu bisa bayar sesuatu. Ini zona yang orang bilang kelas menengah gitu kan. Atau biasanya disebut upper middle. Ini orang-orang yang kalian lihat mungkin punya mobil keluarga ya, LCGC, ini datang ke mall, makan di mall. Ini levelnya financial stability. Ini orang-orang yang hidupnya udah ibaratnya stabil nih, kata orang banyak tuh stabil. Tapi ini zona sebenarnya zona tipuan ya. Banyak orang yang nggak sadar mereka masuk ke perangkap di zona ini. Mereka kira mereka udah made it gitu. Di hidup ini mereka udah sukses gitu. Walaupun lu udah nggak bingung nih di zona ini untuk sekedar bayar internet, bayar listrik. Tapi lu itu masih satu kejadian lagi ya, lu balik lagi nih, lu balik ke survival lagi. Jadi satu tai yang dilempar aja lu balik ke survival di era ini. Makanya gue bilang ini zona penipuan gitu. Stabilitas ini fana. Ketakutan lu di sini masih nggak hilang ya. Iya, lu bisa punya baju yang lebih bagus dibanding orang yang di survival. Lu bisa beli tas yang lebih bagus, lu bisa naik mobil sedangkan mereka naik motor. Tapi di zona ini satu kejadian ya, orang tua lu sakit yang cukup serius, lu udah balik ke survival lagi atau bahkan minus lagi lu. Karena kata-kata financial freedom itu banyak sekali dilempar sama orang tanpa mengetahui artinya itu apa. Financial freedom itu bukan tujuan akhir ya, atau kita sebutnya destinasi. Financial freedom itu adalah proses ya, progresi. Jadi pelan-pelan, step by step. Ini zona lu punya dana liquid ya, dana yang bisa dicairin besok itu sekitar 6-12 bulan nih dari pengeluaran lu. Lu belum kaya, tapi lu udah nggak stres soal uang setiap hari. Apa yang lu harus lakukan ya kan, untuk dari stabilitas nih ke level selanjutnya, yaitu gue sebutnya independence. Independence gue akan kategorin ini ya, individual yang punya aset di atas 15 miliar rupiah. Ya. Ini baru independence nih. Jadi ini baru level 3 gitu. Buat yang mikir, oh itu besar sekali gitu. Angkanya datang dari mana? Simple, itu adalah high net worth individual ya. 1 juta dolar walaupun sekarang 16 sekian miliar gue tahu. Cuman gue akan pakai biar gampang 15 miliar. Dengan 15 miliar ya, lu tarik 4% dari itu, lu bisa hidup 60 juta rupiah per bulan. Sampai selamanya, sampai kiamat. Itu gak akan pernah habis karena lu bisa taruh di aset yang berbunga 7% lalu lu tarik 4%. Ini menurut gua, ini financial independence. Ini adalah level yang lu biasanya melihat orang punya rumah yang lumayan oke ya. Biasanya mereka mulai nyaman ya kan, mobilnya udah mulai Alphard, mungkin BMW seri 3. Ini di level financial independence gitu. Gimana cara dari lu financial stability ke financial independence? Senjatanya apa aja? Lu harus punya mindset yang berubah ya. Di sini lu harus menjadi seorang investor. Artinya apa? Mindset lu bukan lagi menabung, tapi mindset lu adalah compounder. Bagaimana caranya saya bisa compound uang saya? Nah ini senjata yang gue pakai pribadi nih. Ketika gue dari stability ya, waktu itu umur belasan, mungkin 17-an, ke independence. Strategi yang gue pakai adalah ini, simple ya. Jadi gue ubah mindsetnya ke compounder. Semua uang yang gue dapatkan itu harus gue compound untuk mendapatkan 15% ke atas. Di sini harus agresif gitu. Ini momen dimana lu ngubah struktur aset jadi agresif. Artinya apa? Lu harus cari beberapa aset kelas yang lu paham betul ya, 3 mungkin ya, 1, 2, 3 cukup. Yang kira-kira returnnya, CAGR-nya, compound annual growth rate-nya itu di atas 15%. Contohnya 1 Bitcoin, 2 misalnya Nasdaq, 3 misalnya emerging market index, atau misalnya Indonesia lu punya saham BCA. Jadi lu udah harus belajar tentang capital market ya. Ketika lu mau naik dari stability ke financial independence. Lu dari sebelum punya 15M ke 15M itu harus pakai cara ini. Dan senjata kedua adalah savings rate. Ini yang banyak orang susah. Ketika income-nya 50 juta sama 100 juta. Karena CAGR tadi itu susah diatur. Maksudnya apa?
Ini kalian pasti kalau udah lama di market kalian paham. Ketika lu beli Bitcoin, beli BCA tadi ya, lu punya cash juga, lu punya gold, lu punya yang lain. Lu dan gua, return-nya itu nggak akan terlalu jauh berbeda, ya. Tapi yang lu bisa atur itu bukan return-nya, lu bisa atur adalah jumlah uang yang ditabung dan jangka waktunya. Karena rumusnya kan sederhana ya, lu butuh berapa uang yang ditabung, lu butuh jangka waktunya, dan lu butuh persenan gain-nya. Persenan gain ini susah diotak-atik, ya. Yang bisa lu otak-atik adalah savings rate dan waktunya. Jadi ketika savings rate-nya lu bisa naikin sampai 80%, jadi 50 sampai 80 nih, agresif, hyper agresif. Lu punya dapat income 100 juta, 80 juta itu harus sudah di compound. Dan ini harus dilakukan dengan waktu yang semudah-mudahnya umurnya. Kalau lu mau nyampainya cepat. Karena banyak orang yang nyampe sini ya, independence tuh umurnya udah 50, udah 60, udah 70. Lu mau ngapain jalan-jalan umur 70 tahun, ya kan? Jadi lu harus punya 3 step untuk capai sini ya. Satu adalah rencana. Target angka yang jelas. Angkanya mau berapa? Gue kasih tahu ke lu angkanya 15 miliar. Ya mungkin di masa depan akan berubah, tapi untuk masa ini 15 miliar. Kedua, lu harus punya aset kelas yang jelas. Ya, 3 lu harus serang pakai savings rate. Itu udah gak ada cara lain ya. Itu lu akan nyampai ke financial independence. Ini level yang banyak dicapai dengan orang yang biasa bekerja di perusahaan top. Contohnya seperti perbankan ya kan, direksi di bank, gajinya ratusan juta. Dia bisa savings rate agresif, dia investasi agresif juga. Ini bisa juga dicapai dengan lu jadi pengusaha, biasanya di level 50 sampai 100 karyawan. Lu bisa aman sampai tua ya di level ini. Lu nggak perlu kerja sehari pun di hidup lu. Lu bisa travel sama keluarga lu 2-3 kali, ya udah bisa jalan-jalan ke Eropa ya. Orang ngeliat lu udah jadi orang kaya ya. Kalau di Indonesia orang ngeliatnya udah orang kaya. Tapi di level ini pun ini belum financial freedom. Makanya kata-kata yang gua pakai itu bukan financial freedom. Tapi financial independence. Lu merdeka ya, secara finansial lu bebas gitu. Di Indonesia ada sekitar mungkin datanya terakhir gua lihat, ini gua mungkin salah gitu. Terakhir gua ingat itu 180.000 ya kan. Nah, ini mungkin datanya terakhir gua ingat ini udah lama ya, sekitar 2 tahun lalu ya, angkanya ada 180.000 orang yang dilabeli oleh bank itu high net worth individual. Jadi HNWI, aset di atas 15 miliar plus, liquid ya, itu mungkin sekitar ada 180.000 orang di negara ini yang terdiri dari berapa? 283 juta penduduk ya. Jadi kalau kita hitung cepat sekitar 0,06% ya dari warga Indonesia tuh nyampe sini. Itu sangat sedikit. Mungkin yang nonton ini nggak ada yang itu kurang dari 1% ya. Jadi yang nonton ini mungkin hampir semuanya 99% kalian nggak capai nih. Makanya namanya independence, merdeka. Ini 99% yang nonton ini nggak akan nyampe. Cuman kalau lu dengerin kata-kata gue tadi dari level 1 naik ke 2, naik ke 3. Memang nggak cepat. Gue nggak pernah ngajarin lu untuk kaya cepat, tapi itu butuh proses yang panjang untuk lu bisa jadi kaya. Baru ketika lu bisa ya untuk nyampe level di independence ini, lu bisa melangkah next-nya. Nah, next-nya ini level 4 itu akhirnya namanya financial freedom. Tapi apa itu financial freedom? Financial freedom itu menurut gue kebebasan akan waktu. Kebebasan akan lokasi. Di level 3 tadi itu banyak misalnya kerja di top consulting firm ya. Misalnya kerja di McKinsey atau di BCG, tapi di telepon klien dia langsung siap gitu kan. Atau misalnya dia direksi gitu kan, disuruh BOD meeting siap datang. Atau dia mungkin pengusaha ya, punya 50 karyawan, di telepon supplier juga siap gitu. Jadi gue sebutnya ini bahasa teman-teman gue ya, bisa disummon gitu, bisa dipanggil orangnya. Independence itu merdeka secara keuangan, tapi nggak merdeka secara hidup. Nah, financial freedom itu merdeka secara hidup, gitu. Di level financial freedom ini nggak ada yang bisa nge-summon lo. Hidup lu tuh udah bener-bener punya lo. Ya, gue pribadi pun jarang ngeliat orang di level financial freedom tuh di hidup gue tuh jarang. Mungkin yang gue kenal dekat ya, yang gue kenal dekat tuh nggak nyampe 15 orang gitu. Yang nyampe di level financial freedom ini. Karena ada orang yang punya uangnya banyak, misalnya 80 miliar, tapi ketika ditelepon dia siap gitu, dia berangkat. Itu belum freedom. Itu masih independence, masih merdeka. Di level ini lu bisa tiba-tiba muncul ya, pakai private jet lu tiba-tiba muncul di Swiss, pegunungan Swiss. Lu bisa misalnya lu dari Swiss lu males dingin, lu mau ke tempat yang panas, lu mau yang lebih tropis, lu bisa naik pakai Gulfstream langsung mendarat di Maldives. Ini level financial freedom gitu. Independence tadi nggak bisa gitu. Dia nggak bisa spending 1 miliar sekali terbang. Uangnya habis. Untuk bisa masuk ke tahap ini, ya, itu dibutuhkan menurut gua 150 miliar liquid. Nah, ini buat lu semua di sini mungkin nggak akan ada yang pernah nyampe, gitu. Ya, mungkin nonton ini kita 30 tahun ke depan ada 10, mungkin 15 orang. Tapi kebanyakan dari lu nggak akan pernah nyampe level ini. Ini adalah
Dimana orang udah minta untuk waktu lu. Hidup lu tuh udah jadi kayak seni ya. Gue achieve ini mungkin sekitar gue umur 22 tahun ya. Dimana gue udah bener-bener bebas, gue suka kemana pun yang gue mau, gue bisa lakukan apapun yang gue mau. Nah di level financial freedom ini, kehidupan lu tuh udah nggak beda sama triliuner. Ini gue ngomong dari yang waktu itu udah pernah di level ini dan di level sekarang. Itu nggak ada bedanya. Jadi secara lifestyle gue udah bisa makan di restoran yang sama, gue udah bisa makan di tempat yang sama, gue udah bisa beli mobil apapun yang gue mau gitu. Ya mungkin waktu itu belum bisa beli Sena sih gitu. Cuman beberapa mobil ya gue udah bisa beli lah. Jadi sama triliuner tuh lifestyle-nya udah beda tipis ya. Ini adalah level yang gue sebutnya surga. Level 4 ini ya, financial freedom ini surga. Karena lu bebas di sini, lu bisa ngapain aja ya. Lu bisa lakuin apa yang lu mau, lu nggak usah tunduk sama siapapun, dan uang lu tuh nggak bisa habis lagi. Lu bisa hidup dari bunga gitu. 100 miliar aja ya, lu taruh di saham BCA, lu dapat dividen 4%. Itu per bulan lu dapat berapa ratus juta gitu. Ya itu lu udah bener-bener suka-suka deh hidup. Lu bisa hilang dan gak pernah balik lagi gitu ke masyarakat. Lu bisa bener-bener menghilang. Lu bisa di Swiss, bisa dimanapun yang lu mau. Lu bisa hilang gitu. Dan orang itu ketika nyampe di level sini akan ketemu dilema yang waktu itu gue temukan gitu. Di saat ini gue waktu mikir, ini kan gue ada posisi untuk gue bisa hilang. Mending gue hilang atau enggak gitu. Itu dilemanya. Ini sama pasti dilema yang dilalui oleh Elon Musk gitu kan. Kita ngomong Jeff Bezos dan lain-lain. Itu dilema yang mereka hadapi. Ketika sudah nyampe level financial freedom ini, what's next gitu. Gue percaya manusia kita adalah hidup untuk berkreasi. Jadi tujuan hidup seorang manusia, itu menurut gue adalah untuk melayani orang. Ya ini Gospel of Wealth-nya gue baca Andrew Carnegie juga. Orang kaya itu harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya kita harus melayani orang-orang yang gak punya kesempatan yang sama dengan kita. Jadi kan ada dua ya tipe orang. Ada yang bikin Meta, ya Facebook, Mark Zuckerberg, dia terus inovasi terus. Dia akan kejar yang gue sebut nomor 5 tadi. Dan ada orang yang seperti Tom, ya, yang bikin MySpace. Ada yang pernah ingat nggak? Sosmed namanya MySpace. Tom itu pilih nomor 4. Jadi dia exit perusahaannya semua 500 juta dolar. Dia nggak nyampe bilioner, tapi dia, kalian lihat deh, kalian cari Instagramnya Tom MySpace, dia bener-bener traveling jadi fotografer sekarang. Biasa orang akan ada di titik ini gitu. Antara mau stay di 4 atau mau ke 5. Ini juga dilema yang gue hadapi gitu. Jadi banyak sekali yang gue lihat begini gitu. Nah yang nomor 5 ini yang seru gitu. Ini namanya financial purpose, gue sebutnya. Ketika hidup lu tuh ada purpose. Kenapa? Karena manusia kan gue bilang tadi, esensinya adalah melayani. Tapi melayani itu bisa dengan apa? Dengan satu kata namanya kreasi. Ketika kita bisa berkreasi di situ, ini jadinya manusia akan kejar yang namanya impossible venture. Kan duitnya udah banyak nih, ya kan? Mereka mau selesaikan masalah yang mustahil. Bill Gates mau selesaikan penyakit yang mustahil. Elon Musk mau nyelesain manusia ke Mars, mustahil. Salah satu OG-nya Bitcoin, Jed McCaleb, dia mau bikin International Space Station yang baru. Impossible venture. Brian Johnson itu orang kaya dulu. Dia udah exit fintech-nya, ratusan juta dolar. Dia mau kejar manusia biar bisa umurnya lebih panjang. Akhirnya kejar yang namanya impossible venture. Mark Zuckerberg, dia mau bikin AI jadi lebih canggih. Jadi kalau ini udah benar-benar pilihan gitu. Ada orang yang pilih untuk jadi Tom MySpace, ada orang yang pilih jadi Mark Zuckerberg. Tapi gue sadar bahwa kalau orang seperti gue itu kayaknya nggak bisa di yang nomor 4. Karena gue udah coba ya. Jadi percayalah gue udah coba gitu. 3 minggu gitu kan. Mau di mana? Di hotel paling mewah di dunia. Semua hotel paling mewah di dunia lu bisa sebutin gue bisa kasih tahu gitu. Layout kamarnya bagaimana. Gue udah pernah coba ya. Semua yang ada di dunia ini yang mewah tuh udah pernah gue coba gitu. Lo mau ngomong naik private jet apa, gue udah pernah coba. Jadi jawabannya adalah ketika sudah nyampe di level situ, untuk apa gitu. Untuk apa lagi begini, itulah kenapa impossible venture gue apa? Edukasi. Menurut gue ini negara yang SDM-nya sangat kurang. Dan gue percaya ketika negara ini SDM-nya maju, semuanya bisa maju. Itu kenapa gue ngajarin kalian buat bisa naik level seperti ini. Jadi kamera-kamera ini buat yang gak sadar, ini adalah impossible venture gue. Sekolah fisik yang gue bangun. Itu kan gue masih testing tuh di daerah. Nanti ketika gue bangunnya di kota, gue akan bangun sesuatu ya. Untuk mungkin anak-anak kecil ya, yang gak pernah punya kesempatan, tapi punya talenta, di situ gue akan biayakan gratis, gue bikin tempatnya paling bagus, guru paling pintar. Jadi orang-orang punya masing-masing ya. Michael Saylor pun punya impossible venture-nya. Dia bikin namanya Saylor Academy ya. Itu kuliah online, bisa diakses sama semua orang. Binance, CZ, dia punya impossible venture-nya juga, mau bantu edukasi. Ya dia bikin Giggle Academy. Jadi orang ketika sudah sangat kaya, antara dia mau menghilang,
atau dia jalanin impossible venture ini. Dan yang gue harap kalian semua yang ya kalau bisa mungkin paling cuma 10 orang ya yang nyampe level 5 ini dalam waktu 30 tahun ke depan. 3 palingnya 3, 5 orang. Gue pengen kalian jadi orang yang bisa kejar impossible venture yang nantinya bisa merubah dunia. Gue nggak tahu kalian bikin mungkin orbital solar di atas gitu kan, atau bikin sesuatu penemuan-penemuan baru, penemuan energi yang baru. Tapi ya gue harap kalian semua yang bermanfaat di sini bisa jadi pelayan gitu. Ya pelayan untuk orang, pelayan untuk masyarakat, untuk bikin dunia ini jadi sedikit lebih baik ya. Jadi buat yang tanya kenapa alasannya gue nyalain ini semua, alasan adalah itu ya. Ini adalah impossible venture gue. Jadi itu adalah 5 level ya kebebasan finansial. Itu gue kasih layoutnya detail tuh ya. 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, 4 ngapain, 5 ngapain. Lu ikutin itu, lu dengerin itu, lu gak usah dengerin orang lain ya. Gak usah pernah dengerin financial influencer yang lain. Kadang gak ada ya di Indonesia ini, ibaratnya influencer yang punya duit segua tuh gak ada. Lu tutup aja semuanya kan itu semuanya sampah gitu. Lu dengerin video ini aja, lu ulang seumur hidup lu gitu. Bulan depan lu ulang lagi video yang ini aja yang sama. Gue yakin lu akan nyampe ke level 3, hopefully mungkin ya level 4. Karena level 3 aja cuma 0,06 kayak gue bilang tadi. Chance-nya kecil, tapi mungkin, bukan gak mungkin, mungkin. Ya. Jadi sampai jumpa di puncak gunung.